Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat untuk peternak di seluruh Indonesia. Balik lagi di channel kita bersama, channel yang membahas tentang peternakan, perikanan maupun pertanian. Tapi untuk kali ini kita akan membahas tentang peternakan, yaitu pakan ransum alternatif untuk ternak ya teman-teman ya. Di sini saya akan membuat video. Video di sini sifatnya hanya sharing, sifatnya kita edukasi, sifatnya kita berdiskusi ya. Mudah-mudahan ada manfaat untuk teman-teman peternak yang lain ya. Di sini pembuatan video ini karena saya untuk menjawab pertanyaan teman-teman yang sering ditanyakan ke saya, dan pertanyaan itu sering terulang teman-teman. Sering terulang, akhirnya saya harus menjelaskan berulang kali. Akhirnya saya berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol, diskusi dengan teman-teman peternak yang lain, dan teman-teman yang lain menyarankan, udah Kang bikin video aja. Jadi nanti di saat ada pertanyaan teman-teman yang lain, pertanyaan yang sama, jadi tinggal tonton video ini gitu. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Kalau sekiranya nanti video ini bermanfaat untuk teman-teman peternak, mohon untuk bisa disupport channel kita bersama ini ya. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan di share untuk bisa diketahui sama teman-teman peternak yang lain gitu. Pembahasan kali ini teman-teman peternak ya, pertanyaan tentang bagaimana untuk membuat pakan fermentasi dari ampas tahu. Mungkin banyak video-video teman-teman yang lain yang sudah di-share untuk cara bagaimana fermentasi ampas tahu ini ya teman-teman ya, untuk bisa lebih meningkatkan mutu dari nutrisi yang terkandung di dalam ampas tahu ini ya teman-teman. Untuk nutrisi di dalam ampas tahu ini sebelum difermentasi itu kandungan nutrisinya masih rendah ya teman-teman. Nah, makanya ini salah satu manfaat atau fungsi dari fermentasi tersebut atau fermentasi ampas tahu ini untuk lebih meningkatkan mutu nutrisi di dalam kandungan ampas tahu ini teman-teman ya. Langsung saja teman-teman, di sini saya akan fermentasi ampas tahu tanpa campuran yang lain. Kalau di video-video yang lain mungkin atau video teman-teman, ampas tahu itu bisa difermentasi dicampur dengan dedak, dengan daun-daunan, daun pepaya dan daun yang lain-lain yang bermanfaat untuk ternak kita khususnya gitu kan. Di sini saya hanya akan memfermentasi ampas tahunya saja teman-teman, karena fermentasi ampas tahu itu banyak manfaatnya. Pertama yaitu tadi meningkatkan nutrisi untuk ampas tahu tersebut. Manfaat yang lain juga ini untuk pengawetan teman-teman. Kalau ampas tahu tidak difermentasi itu daya tahannya paling sekitar 2 kali 24 jam teman-teman. Lebih dari itu ampas tahu itu mudah rusak, berbau, lengket, dan akhirnya kurang maksimal untuk pakan ternak kita gitu ya teman-teman ya. Bahan-bahan yang perlu disediakan khususnya untuk teman-teman kalau mau mencoba juga, karena ini sudah saya praktekkan ya teman-teman. Setiap video-video yang saya buat itu sudah saya praktekkan terlebih dahulu, bukan mendadak praktek ya teman-teman ya. Ini yang harus kita siapkan yaitu bahan utamanya ampas tahu teman-teman, bahan ampas tahu. Terus di sini untuk mikrobanya atau bakterinya teman-teman bisa menggunakan yang ada di pasaran, terserah mau pakainya apa. Kebetulan saya pakainya yang
EM4 ya teman-teman, kalau saya pakainya ya EM4. Mohon maaf ini susah saya karena megang kamera sendiri. Ini EM4. Kita lihat di sini manfaatnya untuk peternakan tuh banyak teman-teman. Menyeimbangkan mikroorganisme yang menguntungkan dalam perut ternak ini. Yang paling penting itu mencegah bau tidak sedap pada kotoran dan kandang ternak. Bisa mengurangi jumlah lalat ataupun serangga nantinya ya teman-teman ya, kalau kita pakainya M4. Atau bisa pakainya kayak teman-teman yang lain itu ada SOC atau yang lainnya lah, yang Micobra, maaf mikroba gitu. Maaf ya teman-teman kalau kadang-kadang ngobrolnya agak susah karena memang pegang kamera sendiri ya di sini. Ini salah satunya M4 kita siapkan, airnya kita siapkan teman-teman, dan di sini kita juga ada pakai gula. Kebetulan saya pakai gula, molasesnya lagi habis, biasanya pakai molases ya teman-teman ya. Untuk pertama kita siapkan itu tadi ampas tahunya dan bahan-bahan yang lainnya teman-teman. Untuk selanjutnya kalau bahan-bahan sudah siap, itu kita campurkan dulu antara gula, air sama M4. Ini airnya kita kasih gula dulu ya teman-teman ya. Kasih gula, ini takarannya segini. Nah, gula di sini fungsinya untuk apa teman-teman? Untuk mengaktifkan bakteri mikroba yang ada itu ya teman-teman ya. Nah, kita untuk M4-nya dalam ini sekitar airnya itu sekitar 8 atau 9 gayung ini teman-teman. Nah, air segitu nih, kalau M4-nya kita gunakan biasanya antara 4 sampai 6 tutup, tapi karena saya udah biasa jadi saya takarannya kira-kira aja ya teman-teman ya. Nah, setelah sudah dicampur teman-teman, kita diamkan dulu. Bagusnya itu didiamkan sekitar 10 sampai 15 menit, minimalnya 5 menit lah. Itu sambil kita aduk sebentar ya teman-teman ya. Nah, ini untuk ampas tahunya teman-teman. Ini dalam satu wadah ini, kalau di sini wadah ini disebut jolang ya teman-teman ya. Saya itu gunakan sekitar 10 gayung ini teman-teman. 10 gayung ini. Nah, 10 gayung ini nanti air yang sudah dicampur M4 untuk dicampurkan dengan ampas tahunya itu sekitar 1 gayung ini teman-teman. Jadi satu wadah ini itu bisa untuk 9 atau 10 wadah ini ampas tahunya teman-teman untuk dicampurkan. Itu seperti itu. Nah, ini kita aduk-aduk sambil nunggu bakterinya supaya bisa aktif ya teman-teman ya. Setelah dia campur air gula itu bakteri akan aktif teman-teman. Nah, di sisi lain kita juga harus menyiapkan tempat atau wadah teman-teman untuk ampas tahu yang sudah dicampur, yang siap difermentasikan. Nah, ini wadahnya kurang lebih yang saya gunakan ya teman-teman ya. Untuk fermentasi itu teman-teman syaratnya itu pertama dalam mencampur bahan-bahan itu harus merata. Itu syarat utama untuk keberhasilan fermentasi kita teman-teman. Setelah merata, nanti kita praktekkan langsung ya teman-teman. Setelah merata, tempat untuk wadahnya teman-teman di sini. Nah, ini ada tutupnya teman-teman, tapi nanti saya tutup pakai plastik karena harus kedap udara. Kalau tidak kedap udara, fermentasi kita akan gagal atau lebih banyak gagalnya. Tapi kalau bisa dengan kedap udara pasti tidak akan gagal. Nah, nanti ada pertanyaan lagi nih dari teman-teman untuk bisa menandakan atau meyakinkan kita bahwa fermentasi itu berhasil, itu gimana Kang, katanya seperti itu. Fermentasi berhasil nanti itu bisa dilihat dari hasilnya itu kalau ampas tahunya itu agak lembek, tapi bukan lembek yang busuk ya teman-teman. Karena fermentasi di sini itu tujuannya itu bukan untuk pembusukan,
tapi untuk lebih ke apa ya, lembek gitu, bukan busuk tapi apa ya bahasanya itu, lebih lapuk untuk pelapukan teman-teman, bukan untuk pembusukan tapi untuk pelapukan itu teman-teman. Nah, untuk ampas tahu sendiri memiliki kandungan gizi yang baik untuk ternak kita teman-teman. Sebelum dilakukan fermentasi, kandungan ampas tahu ini sekitar 8, sekian persen. Lemaknya agak tinggi juga, 3,7 persenan, dan airnya 51,6 persen. Makanya untuk fermentasi ampas tahu bagusnya itu sebelum difermentasi, kalau kita dapat baru itu dituriskan dulu teman-teman, kurang lebih 6 jam biasanya saya itu, biar agak kering, biar kadar airnya itu berkurang lah teman-teman. Itu seperti itu. Nah, untuk waktu fermentasi itu ampas tahu minimal bisa cuma 12 jam atau 24 jam teman-teman. Cuma saya seringnya itu sekitar 3 sampai 4 hari, karena menurut saya itu hasilnya lebih maksimal ya teman-teman. Nah, dari tekstur nanti kelihatan agak kasar tapi lembek gitu ya teman-teman, dan ada bau asam kayak tape gitu teman-teman. Kalau bau asam kayak tape itu ya berarti fermentasi kita berhasil ya teman-teman ya. Tapi jangan lupa untuk fermentasi ini bukan untuk pakan utama ya teman-teman ya. Kita nggak bisa beternak hanya kita kasih makan fermentasi ampas tahu, itu kita nggak bisa teman-teman. Nanti setelah jadi fermentasi kita tetap kasih pakan yang lain gitu, karena ibarat kita manusia makan itu nutrisi kan harus komplit, istilahnya 4 sehat 5 sempurna itu teman-teman. Ada sayurnya, ada dagingnya, ada buah-buahannya gitu loh teman-teman. Nah, untuk unggas sendiri pun, khususnya entok atau ayam itu pun sama teman-teman ya. Itu membutuhkan nutrisi yang seimbang teman-teman. Tidak berarti dengan adanya ampas tahu itu cukup, tidak. Jangan salah paham atau jangan gagal paham teman-teman. Tapi minimal kalau kita memiliki atau mengolah ampas tahu ini teman-teman ya, bisa mengurangi pakan itu sekitar 40% teman-teman. Kalau kita selama ini cuma pakai dedak atau pakai pur itu kan butuh banyak gitu kan biayanya. Tapi kalau dengan ampas tahu itu bisa mengurangi biaya kos kita untuk pakan itu sekitar 40% ya teman-teman ya. Itu seperti itu. Nah, ini sambil saya siapkan dulu. Nah, setelah nanti siap, ini kayaknya udah cukup nih teman-teman. Untuk bakterinya udah aktif ini teman-teman. Nah, untuk segini teman-teman ya, kita cukup ambil 1 gayung teman-teman. 1 gayung kita siramkan merata teman-teman ya. Siramkan merata. Kalau umpamanya setengah gayung pun cukup, yang penting itu bisa merata ya teman-teman. Bisa merata ya teman-teman ya. Nah, setelah selesai kita aduk teman-teman. Jangan lupa ini yang paling penting teman-teman, harus merata ya teman-teman ya. Kalau nggak merata fermentasinya kurang maksimal teman-teman, bisa gagal gitu. Kalau fermentasi gagal itu berarti terjadinya itu bukan terjadi pelapukan teman-teman, tapi pembusukan ya. Nah, ini kita aduk-aduk terus teman-teman sampai rata. Sampai rata kita aduk terus. Nah, nanti di saat kita rasa ini sudah rata ya, dikira-kira sudah rata teman-teman. Mohon maaf ini karena saya pegang kamera sendiri. Nah, di sini teman-teman, kalau sudah rata kita masukkan wadah teman-teman. Sini. Nah, kita masukkan wadah. Kalau sudah masuk semua jangan lupa dipadatkan di dalam wadah itu teman-teman. Kita tekan-tekan biar si ampas tahunya di dalam wadah ini bisa padat teman-teman ya. Untuk 1 blong ini teman-teman, untuk fermentasi itu jangan dikasih penuh teman-teman, cukup segini lah. Kita kasih ruang udara teman-teman, kasih ruang udara gitu. Kenapa kita kasih ruang udara?
karena fermentasi itu menimbulkan gas teman-teman ya. Kalau kita tidak kasih spasi ruangan itu bisa meledak ya, walaupun ledakannya kecil ya teman-teman. Cuma kan ya kalau belum saatnya dibuka udah dibuka ya nggak maksimal tentunya kan teman-teman. Itu seperti itu teman-teman. Nah, untuk fermentasi sendiri di sini teman-teman banyak sekali manfaatnya. Manfaat yang paling mudah atau paling logika lah. Paling logika itu bisa lebih mengawetkan, bisa lebih tahan lama. Nah ini saya tekan-tekan ya teman-teman ya, saya tekan-tekan gini biar padat di dalamnya itu teman-teman, biar padat di dalamnya. Nah ini jolang ini hanya untuk takaran ya teman-teman ya, hanya untuk takaran. Satu kali nyampur itu takarannya harus berapa gitu. Nah itu terus kita lakukan berulang-ulang sampai wadah itu dirasa cukup teman-teman. Tapi ya itu tadi, jangan terlalu penuh. Itu seperti itu teman-teman, simple, mudah, nggak ribet untuk bikin fermentasi ya teman-teman ya. Saya ingatkan lagi, bahan yang saya fermentasi itu hanya ampas tahu. Nah ini ampas tahu teman-teman, ampas tahu kita fermentasi dengan menggunakan mikroba dari M4 ya teman-teman ya. M4 nya untuk bakterinya kita bangunkan dulu lah istilahnya, menggunakan gula atau molasses. Kalau molasses saya kebetulan lagi kehabisan sehingga saya pakai gula ini. Ini malah gulanya gula kawung teman-teman, gula enak ini. Gula Jawa bisa, gula pasir bisa teman-teman. Nah seperti itu teman-teman. Jangan lupa nanti kalau ini sudah mencapai titik ini kan ada tutupnya teman-teman seperti ini. Tapi saya biasanya setelah ini nggak langsung ditutup pakai tutup ini teman-teman, tapi saya pakai plastik di sini nutupnya. Pakai plastik kurang lebih seperti ini, nanti ditutup plastik, terus saya ikat kuat pakai karet ban teman-teman, biar kedap udara gitu teman-teman. Karena syarat yang lain untuk fermentasi itu bisa berhasil itu harus kedap udara teman-teman ya. Alhamdulillah teman-teman, dari hasil fermentasi ini kita lebih bisa mengirit pakan teman-teman untuk ransum, cuma nilai nutrisinya juga bisa seimbang. Kalau di praktek saya yang sebelumnya itu teman-teman, ampas tahu itu saya langsung campur dengan bahan-bahan yang lain. Pernah saya campur dengan dedak teman-teman, cuma di saat saya campur dengan dedak secara langsung itu kekuatannya paling setelah dibuka nggak sampai 1 minggu teman-teman. Kalaupun 1 minggu itu udah nggak maksimal, udah lengket ya teman-teman. Atau saya campur dengan waktu itu ada juga dengan daun-daunan kayak daun pepaya, daun pisang atau gedebuk pisang ya campur. Itu pun sama teman-teman, tidak tahannya tidak terlalu lama lah, paling cuma 1 minggu atau 10 hari. Dan setelah saya praktekkan untuk saat ini, saya fermentasi itu sendiri-sendiri teman-teman. Untuk sendiri-sendiri maksudnya gini, untuk dedak saya fermentasi cuma bahannya dedak, untuk daun-daunan saya fermentasi cuma daun-daunan, untuk ampas tahu saya pun fermentasinya cuma ampas tahu ya teman-teman. Jadi nanti pada saat mau mengasih makan kita tinggal campur bahan-bahan yang sudah kita fermentasi teman-teman. Memang kita nantinya jadi harus banyak wadah ya teman-teman, tidak efisien atau tidak efektif. Cuma yang kita cari bukan hanya efisien dan efektifnya ya teman-teman, tapi kita juga lebih mementingkan kandungan nutrisi ya teman-teman, kandungan nutrisi dan tahan lamanya pakan kita gitu. Apalagi dengan kesibukan teman-teman yang kerja atau apa itu kan ya, bikin pakan atau nyampur pakan hanya punya waktu umpamanya hari Minggu,
gitu ya. Lebih baik bagusnya itulah menurut saya, atau rekomendasi saya, lebih baik dipisah-pisah ya teman-teman ya, jangan dijadikan satu ya teman-teman. Nah ini masih banyak ini karena nanti kita campur terus gitu kan. Untuk hasilnya seperti apa teman-teman, biar lebih paham dan memahami, silakan teman-teman langsung praktekkan saja masing-masing seperti apa. Kalau memang nanti ibaratnya ada kendala-kendala yang lain ya teman-teman, silakan buka juga Facebook kami di Hostpram, itu Facebooknya Hostpram, atau email ke putrisamudra.16@gmail.com. Nanti kita akan tanya jawab, nanti saya akan tanya jawabnya, biasanya saya bikinkan video ya teman-teman. Kalau ada yang kurang jelas, silakan teman-teman bisa langsung datang ke lokasi kami ya teman-teman. Itu seperti itu. Silakan untuk di komen teman-teman. Nanti kalau ada yang komen di situ mau tanya-tanya, tolong sertakan nomor yang bisa dihubungi ya teman-teman ya. Nanti biar dari pihak kami dulu yang menghubungi teman-teman gitu. Itu lebih lebih kena nantinya. Mudah-mudahan video singkat ini bisa lebih bermanfaat untuk teman-teman ya. Kedepannya bisa lebih maju lagi dalam berternak. Oke, seperti itu teman-teman. Tunggu video-video selanjutnya dari kami untuk fermentasi yang lainnya ya teman-teman. Nanti juga kita akan praktekkan juga untuk fermentasi ampas tahu yang dicampur bahan-bahan lain. Nanti kita bisa membedakan teman-teman. Lebih bagusnya lagi, lebih baiknya lagi kalau teman-teman bisa bersilaturahmi ke tempat kami ya teman-teman. Oh ya teman-teman, untuk tanya jawab bisa WA juga, saya sebutkan nomor saya di sini ya. Langsung nomor saya itu 082123406787. Itu nomor yang bisa dihubungi ya teman-teman untuk host farm. Nah di sini kita pengembangan di peternakan, perikanan, dan pertanian ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja video singkat cara fermentasi ampas tahu, dan mohon maaf kenapa tidak sedetail mungkin, karena saya berharap ada komunikasi dua arah nantinya dari teman-teman, kita bisa berdiskusi. Kalau terlalu detail nanti teman-teman cukup ibaratnya nonton video dan tidak ada diskusi maupun komunikasi, kayaknya kurang maksimal teman-teman. Lebih baik nanti ada komunikasi ya teman-teman. Saya tunggu teman-teman di jalur komunikasi saya lewat WA di nomor 0821-1234-067787. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekali lagi, tujuan pembuatan video ini bukan untuk menggurui ya teman-teman, tapi untuk berbagi cerita, berbagi pengalaman, sharing-sharing tentang dunia peternakan, dan kita bisa berdiskusi tentang kemajuan dunia peternakan teman-teman. Oke teman-teman, balik lagi, nanti tunggu video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.